Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginput transaksi aset tetap menggunakan aplikasi Accurate. Untuk transaksi pertama, pada tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai. Jadi, kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Kemudian untuk pemasoknya, ini pemasok umum. Lalu masukkan tanggalnya, tanggal 25 Januari. Kemudian kita melakukan pembelian aset dengan cara klik fitur ini, kotak ini, lalu bisa pencet iya. Nah, nama asetnya ini AC Panasonic dengan kuantitas 1 dan harga 8.400.000. Kemudian bisa dilanjut. Lalu untuk informasi lainnya, kita masukkan nomor fakturnya AT-005, lalu tanggal pengirimannya tanggal 25 Januari, kemudian mohon maaf yang tadi itu terdapat kesalahan, jadi di pembelian ini itu 8.400.000 tanpa PPN. Jadi di sini PPN-nya tidak dicentang. Lalu jika sudah sesuai semua, bisa disimpan. Dan selanjutnya kita bisa catat AC Panasonic menjadi aset tetap di menu aset tetap, lalu pilih aset tetap. Kemudian kita ke daftar. Di sini AC Panasonic sudah masuk tetapi masih belum menjadi aset tetap. Lalu untuk metode penyusutannya ini menggunakan metode garis lurus. Lalu akun asetnya peralatan, lalu akun akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan peralatan. Lalu untuk beban penyusutannya, beban penyusutan peralatan. Kemudian umur asetnya ini 5 tahun. Di sini rasionya sudah otomatis 20%. Kemudian kita ke info lainnya, lalu kategori asetnya ini peralatan. Kemudian lokasi awal aset kantor pusat, dan ini bisa disimpan. Kemudian untuk pembelian aset tadi kita belum bayar, jadi kita ke pembayaran pembelian, dan pembayaran ini kita lakukan ke pemasok umum. Lalu untuk pembeliannya menggunakan Bank Mandiri. Kemudian kita bisa ambil dari transaksi yang tadi, faktur yang tadi, ini senilai 8.400.000. Kemudian untuk metode pembayarannya transfer bank. Lalu tanggalnya ini disesuaikan dulu, tanggal 25 Januari, kemudian bisa disimpan. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 26 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit. Jadi kita ke faktur pembelian. Kemudian kita melakukan pembelian ke Pasifik Indonesia tanggal 26 Januari. Kemudian kita beli aset, jadi kita klik ini dengan nama aset sofa medium,
lalu kuantitasnya 2 unit. Kemudian harganya 12 juta per unit. Di sini juga harganya ini tanpa PPN. Jadi PPN-nya ini tidak dicentang, kemudian bisa dilanjut. Kemudian untuk informasi lainnya, kita bisa isikan nomor fakturnya PI-092, dan jika sudah bisa disimpan. Karena ini pembelian kredit, jadi tidak ada pembayaran. Selanjutnya kita bisa catat aset ini ke aset tetap. Di sini bisa klik daftar, lalu pilih sofa medium. Lalu untuk metode penyusutannya ini garis lurus. Kemudian akun asetnya ini peralatan. Lalu akun akumulasi penyusutan ini akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun beban penyusutan ini beban penyusutan peralatan. Untuk umur asetnya ini 5 tahun. Kemudian untuk informasi lainnya, kategori asetnya ini peralatan, lokasi awal asetnya kantor pusat. Kemudian jika sudah bisa disimpan. Kemudian transaksi selanjutnya, perusahaan menjual 1 unit komputer, dan untuk selisih nilai jualnya ini dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Jadi kita harus membuat akun baru terlebih dahulu dengan cara ke buku besar lalu akun perkiraan. Lalu untuk tipe akunnya ini beban lainnya. Lalu kode perkiraannya 7.300 dan nama akunnya ini rugi laba penghentian aset tetap. Kemudian jika sudah bisa disimpan, lalu kita ke transaksinya, yaitu penjualan aset tetap. Jadi kita ke menu aset tetap dan disposisi aset tetap. Nama asetnya ini komputer, lalu tanggalnya ini tanggal 27 Januari. Kemudian ini kapasitasnya 1. Lalu aset dijual, kita centang iya. Kemudian untuk akun laba ruginya ini pakai rugi laba penghentian aset tetap. Jadi akun ini yang barusan kita buat. Kemudian untuk harga jual komputer ini senilai 4.500.000. Lalu akunnya ini ditransfer ke Bank Mandiri IDR. Lalu jika sudah bisa disimpan. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 28 Januari perusahaan menjual barang baru. Jadi kita buat barang barunya dulu. Jadi kita ke persediaan lalu kategori barang, karena ini kategorinya juga baru. Namanya rak. Jika sudah bisa disimpan. Lalu selanjutnya ke persediaan, lalu barang dan jasa. Kemudian ini nama barangnya yaitu etalase kemeja. Lalu kategori barangnya ini rak.
jenis barangnya persediaan, dan satuannya ini pieces. Kemudian untuk harga jualnya ini 500.000. Kemudian bisa disimpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelian. Ya, pembelian barang ini jadi langsung ke faktur pembelian. Lalu barang dibeli dari pemasok umum tanggal 28 Januari. Barangnya yaitu etalase kemeja. Dengan kuantitas 10 dan harganya 300.000. Barang masuk ke gudang store. Kemudian untuk info lainnya, fakturnya bisa diisi FJ025. Kemudian untuk tanggal pengirimannya tanggal 28 Januari. Lalu untuk PPN-nya ini dihitung secara terpisah. Jadi masuk ke biaya lain-lain, terus masuk ke PPN masukan. Untuk PPN-nya ini kan biasanya 11%, jadi 330.000. Kemudian jika sudah bisa lanjut ke pembayaran karena ini pembelian secara tunai. Jadi langsung ke proses lalu pembayaran. Untuk pembayarannya melalui Bank Mandiri. Untuk nilai pembayarannya 3.330.000. Lalu tanggal bayarnya tanggal 28 Januari. Untuk metode pembayarannya ini transfer bank. Jika sudah bisa disimpan. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, perusahaan mengeluarkan etalase kemeja sebanyak 2 unit sebagai aktiva tetap perusahaan. Jadi di sini kita harus menambahkan akun transaksi aktiva tetap pada penyesuaian persediaan. Jadi ke menu preferensi, lalu akun perkiraan, kemudian pada persediaan. Di penyesuaian persediaan ini ditambahkan akun transaksi aktiva tetap. Kemudian bisa disimpan. Lalu kita input penyesuaian persediaannya di menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Untuk tanggalnya ini tanggal 28 Januari. Lalu barangnya ini etalase kemeja dengan untuk tipe penyesuaiannya ini pengurangan dengan kuantitas 2 dan barang dikeluarkan melalui gudang store. Kemudian bisa dilanjut. Lalu untuk info lainnya ini penyesuaiannya menggunakan akun transaksi aktiva tetap.
kemudian bisa disimpan. Lalu selanjutnya kita mencatat aset tetap. Kemudian ini nama asetnya itu etalase kemeja, lalu tanggalnya tanggal 28 Januari, tanggalnya ini tanggal beli dan tanggal pakainya 28 Januari, lalu metode penyusutannya ini menggunakan metode garis lurus, lalu akun asetnya ini peralatan, lalu akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan. Untuk umur asetnya ini 4 tahun, dan aset etalase kemeja ini sebanyak 2 unit. Lalu untuk informasi lainnya, kategori asetnya ini peralatan, lalu lokasi awal aset ini kantor pusat. Kemudian untuk akun pengeluarannya ini menggunakan akun transaksi aktiva tetap. Dengan jumlah 600.000. Karena tadi untuk aset ini dibeli dengan harga 300.000 per unit. Jadi untuk 2 unit ini berarti 600.000. Lalu jika sudah bisa disimpan. Dan sekian input transaksi persediaan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.